Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atil Damayanti, NIM F5512125 dari kelas C. Baik, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tentang mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yang di mana saya akan menjelaskan algoritma algoritma genetika. Baik, yang di mana algoritma genetika itu pertama kali dikembangkan oleh John Holt pada tahun 1970-an di New World, Amerika Serikat. Yang di mana algoritma genetika ini adalah algoritma komputensi yang diinspirasi teori evaluasi Darwin yang menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu makhluk di penguruan atau yang kuat adalah yang menang. Darwin juga menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu makhluk dapat dipertahankan melalui proses produksi, konvers atau mutasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis algoritma genetika. Yang pertama itu membentuk kromosom, yang kedua inisialisasi, yang ketiga evaluasi, yang evaluasi kromosom, yang keempat mutasi. Baik, di sini ada beberapa langkah-langkah algoritma genetika, yang dimana pertama pembentukan kromosom adalah nilai A, B, C, D, maka variabel dijadikan sebagai gen-gen membentuk kromosom. Yang kedua, inisialisasi. Proses dilakukan dengan cara memberikan nilai awal gen-gen dengan nilai acak sesuai batasan yang telah ditentukan. Yang ketiga, evaluasi kromosom dalam permasalahan diselesaikan nilai variabel yang dimana memenuhi persamaan. Yang keempat itu mutasi, yang dimana mengalami mutasi dalam suatu populasi ditentukan oleh parameter. Baik, selanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian algoritma genetika, yang dimana itu ada 3, yaitu algoritma genetika ini dapat digunakan di semua hal seperti bisnis. Yang kedua, algoritma juga dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga itu, algoritma genetika juga banyak digunakan sebagai penyelesaian masalah dengan multi kriteria. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit struktur algoritma genetika, yaitu ada 3 poin, yaitu membentuk generasi baru, yang kedua membangkitkan populasi awal, yang ketiga evaluasi sosial. Nah, di sini saya akan mengertikan sedikit algoritma genetika memiliki struktur umum, yaitu populasi istilasi pada teknik pencarian yang dilakukan sekaligus atas sejumlah kemungkinan sosial. Solusi. Kromosom individu yang terdapat adalah suatu populasi yang merupakan suatu solusi yang masih berbentuk simbol. Selanjutnya, generasi populasi awal dibangun secara acak, sedangkan populasi selanjutnya merupakan hasil evaluasi kromosom melalui iterasi. Terus, fungsi fitness. Alat ukur yang digunakan untuk proses evaluasi kromosom, nilai fitness dari suatu kromosom akan menunjukkan kualitas kromosom dalam populasi tersebut. Yang yang kelima, generasi berikutnya dikenal dengan anak offspring yang terbentuk dari gabungan dua kromosom generasi sekarang yang bertindak sebagai induk parent dengan menggunakan operator menyaling dan crossover, yaitu mutasi operasi untuk memodifikasi kromosom. Baik, di sini ada 4 kondisi yang sangat mempengaruhi proses evaluasi. Nah, yaitu ada 4. Pertama, kemampuan organisme untuk melakukan produksi. Yang kedua, keberadaan populasi organisme yang bisa melakukan produksi. Yang ketiga, keberagamaan organisme dalam suatu populasi. Dan
Keempat, perbedaan kemampuan untuk survey. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek penting untuk menggunakan algoritma genetika. Yang dimana yang ke satu itu divisi fungsi fitness. Kedua divisi adalah implementasi representasi genetik. Yang ketiga divisi dan implementasi seperti genetika. Nah, yang dimana algoritma komputasi yang diinspirasi teori evaluasi yang kemudian diopsi menjadi algoritma komputasi untuk mencari solusi suatu permasalahan dengan cara yang lebih alami. Salah satu aplikasi algoritma genetika adalah pada permasalahan optimasi kombinasi, yaitu mendapatkan suatu nilai solusi optimal terhadap suatu permasalahan yang mempunyai banyak kemungkinan solusi. Dalam tulisan ini akan bahas teori dasar algoritma genetika beserta contoh aplikasinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan optimasi kombinasi sederhana. Nah, di sini saya akan menjalankan siklus algoritma seperti direvisi. Sebelum direvisi. Nah, yang dimana kita akan masuk di populasi awal. Setelah kita masuk di populasi awal, kita akan masuk ke evaluasi fitness, yang dimana evaluasi fitness ini akan memasuki seleksi individu. Nah, selanjutnya, setelah kita memasuki seleksi individu, kita akan memasuki produksi, converse, dan mutas, yang dimana produksi, convert, dan mutas ini akan berlangsung ke populasi baru. Nah, yang dimana itu kemunculan algoritma genetika terinspirasi dalam teori-teori dalam ilmu biologi, sehingga banyak istilah dan konsep biologi yang digunakan dalam algoritma genetika. Suatu dengan namanya proses-proses yang terjadi dalam algoritma genetika sama dengan yang terjadi pada evaluasi biologi. Dalam ilmu biologi, sekelompok individu spesies yang sama dengan hidup berproduksi dan mati di suatu area disebut populasi. Konsep penting dari evaluasi makhluk hidup adalah hereditas, yaitu sebuah ide yang menyatakan bahwa sifat-sifat individu dapat dikodekan dengan cara tertentu hingga dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Baik, di sini saya menjelaskan penerapan algoritma genetika pada convex, yang dimana algoritma convex ini dan algoritma genetika mempunyai suatu kesamaan, yaitu pemrosesnya dilakukan dalam kode bit-bit biner. Modifikasi algoritma specific respect dengan penerapan algoritma genetika sebut saja enggak Netscapes dilakukan dengan menggunakan Libra, algoritma genetika Galip, dan didukung dengan MATLAB untuk melihat performancenya. Secara garis besar, cara kerja algoritma Knapspecs untuk personal sederhana adalah sebagai berikut. Nah, yang dimana pada bagian A dan B telah dipaparkan proses enkripsi, yang dimana dekripsi pesan dengan menerapkan algoritma genetika dan supremacisi caption sederhana. Proses enkripsi pada poin A juga dapat diterapkan pada Conspex. Bisa Conspex kunci publik, namun proses dekripsinya yang berbeda untuk penerapan algoritma genetika. Pada Conspex biasa dan Conspex kunci publik, proses dekripsi dilakukan dengan bantuan algoritma genetika dalam proses pencarian generasi yang tepat. Baik, itu saja saya jelaskan dari algoritma genetika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.